Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Cabai rawit roket makin hari makin jos. Oke sahabat tani, mari kita jalan-jalan lebih ke dalam lagi, supaya untuk sahabat tani bisa mengetahui gimana hasilnya cabai rawit roket ini makin hari makin gembel. Oke sahabat tani bisa lihat sendiri, ajirnya sampai tidak kuat nih, mantap. Oke sahabat tani, untuk cabai rawit roket ini sahabat tani bisa lihat sendiri, bakalan buah tidak berhenti. Jadi sahabat tani ini lihat, saya bingung mau menjelaskan ataupun memaparkan, karena sampai ujung perantingan ini masih full gembel, bakalan buah semua. Ruas perantingannya pendek-pendek, daunnya semakin mengecil, tapi buahnya semakin banyak. Mantap. Dan untuk cuaca dari tadi pagi sampai saat ini kisaran pukul 10, nggak ada panas sama sekali, mendung, dan tadi sempat gerimis sedikit. Tapi untuk tanaman cabai rawit roket ini alhamdulillah masih kuat, aman dari serangan fusarium, patek, busuk batang maupun penyakit yang lain. Karena untuk perawatan cabai rawit roket ini melakukan perawatan dengan metode sahabat tani. Saya sering menganjurkan perlakuan perawatan cabai rawit roket ini menggunakan metode sahabat tani. Alhamdulillah tanaman aman, dan sampai petik hari ini tidak ada yang terkena layu fusarium maupun patek. Bisa dikatakan 0% untuk serangan antraknosnya. Nah oke sahabat tani, tidak bosan-bosannya saya sering membicarakan ataupun membahas teknik-teknik perawatan tanaman cabai, dari awal pengolahan lahan ataupun perawatan kocor spray. Karena di teknik-teknik perawatan cabai itu tidak ada hal lain selain pemilihan bibit ataupun benih yang berkualitas, itu faktor utama. Untuk faktor kedua, pembuatan bedengan yang optimal SOP, dan untuk suplai pupuk kocor spray maksimal SOP yang digunakan pupuk insek, nutrisi tepat dan akurat. Cukup itu saja. Jadi tidak ada hal yang ekstra ataupun hal yang harus kita lakukan dengan secara ekstra. Mungkin cuma kalau di kondisi cuaca tertentu. Untuk penyepraian biasanya intervalnya seminggu sekali. Nah ini bisa dilakukan seminggu 2 kali, cukup itu saja.
Oke sahabat tani, jadi untuk faktor kita mewujudkan supaya tanaman cabai rawit kita itu bisa tumbuh maksimal, yaitu satu sudah saya anjurkan tadi, pemilihan lahan ataupun hamparan yang optimal, yang terkena terik sinar matahari secara langsung. Dua, kita harus memperhatikan pengolahan lahan secara maksimal. Proses pembuatan bedengan itu kita harus planning dari awal untuk tinggi bedengan, terus lebar parit, lebar jarak tanam yang mau kita tanami, itu harus di planning sejak awal supaya nanti kita tidak kecewa di fase generatif seperti ini. Nah, setelah guludan siap, itu kita tinggal diberi pupuk dasar. Untuk pemupukan dasar, saya sudah berulang-ulang kali untuk menganjurkan gunakan saja NPK. NPK itu salah satu pupuk yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh tanaman di fase generatif ataupun fase vegetatif sama saja. Terus jangan lupa diberi pupuk humid asid supaya seimbang untuk kimia dan organiknya itu bisa seimbang. Jadi sangat bagus untuk ketahanan tanaman supaya hijaunya itu awet. Kalau untuk masalah dolomit selera, nanti jika musim penghujan atau tanahnya becek, kita tambah diperbanyak untuk dolomit ataupun kapur tanahnya. Jadi untuk pupuk dasar tinggal pakai saja dolomit, NPK, ataupun bisa ditambah vertifos, fosfat, dan humid asid. Humid asid yang dari PT Dharma Ayu Tani itu bagus. Kandungan humid asidnya 99%. Itu asam humatnya mantap dan berbentuk granul. Jadi untuk diaduk dengan NPK ataupun vertifos itu mudah. Perbandingan untuk humid asidnya NPK 10 kilo, humid asid cukup 1 kilo. Nah, itu kita tebar ke dalam bedengan tersebut. Setelah itu bisa kita spray dengan menggunakan pupuk sulton ataupun silika plus asam amino. Setelah guludan rapi, mau kita tutup mulsa, kita spray menggunakan pupuk sulton ataupun sultan, yang penting kandungannya silika plus asam amino. Kita spray tanahnya, setelah itu kita tutup guludan dengan plastik mulsa. Kita diamkan minimal 3 hari, maksimalnya boleh 2 minggu, baru kita tanami bibit cabai rawit tersebut. Nah, jadi untuk proses yang saya anjurkan itu nanti lahan sudah steril dan setelah itu sudah terurai untuk kandungan NPK maupun humid asidnya. Jadi tanaman dipindah ke lahan itu siap untuk bedengan ataupun tanah guludan itu siap menyambut bibit yang akan kita pindah dari persemaian. Jadi untuk bibitnya sendiri tidak akan lama stres ataupun cepat ngelilir bahasa Jawa nih. Sekali kita tanam, sehari kita cek langsung seger-seger. Bagus sekali untuk pertumbuhannya. Karena untuk sangat minimnya stres itu akan mempercepat pertumbuhan bibit tersebut. Dan setelah itu fase pengocoran, setelah umur 1 minggu, kita kocor saja menggunakan bisa Maxton D yang daun dengan kapos ditambah NPK 1616. Itu nanti untuk dosisnya Maxton D 3 sendok, kapos 2 sendok, NPK 1616-nya 1 gelas, dan fungisida racikan sahabat tani cukup 2 sendok. Boleh ditambahkan insek terserah selera, ada risotin, ada kurakron, ada lambda-siolodrin, itu boleh supaya menyeterilkan hama-hama
hama, karena biasanya kalau setelah awal tanam itu nanti hama banyak, seperti uret ataupun hama pengerap di dalam tanah yang keluar pada malam hari, merusak bibit yang baru kita pindah tanam itu banyak sekali. Dan untuk minggu keduanya kita kocor lagi seperti minggu di awal. Karena apa saya menganjurkan minggu pertama kocor, minggu kedua kocor? Karena mau dispray pun tunas baru belum muncul. Jadi mending kita suplai melalui pengocoran. Umur 1 minggu kocor, 2 minggu kocor, ketiga minggunya baru kita spray menggunakan antrakol, terus fungisida racikan sahabat tani, basfoliar, dan nanti bisa ditambah dengan nutrisi green top. Nah, cuma seperti itu. Nanti minggu keempat balik ke kocor dari awal, minggu kelima spray lagi sampai fase generatif. Kalau sudah masuk fase generatif, baru kita pupuk susulan, dan nanti sudah banyak video-video sahabat tani yang membahas metode-metode itu. Jadi sangat simpel sekali untuk bercocok tanam ataupun belajar bertani, khususnya bagi petani pemula. Dan kami juga siap memandu jika dibutuhkan. Untuk para petani di seluruh Nusantara, kami siap membimbing jika dibutuhkan. Karena untuk bertani itu sangat menyenangkan, keren, dan puas. Untuk sistem kerjanya kita nyantai, dan jika mengenai harga bagus, kita juga marem. Tanaman hasilnya seperti ini memuaskan, pokoknya marem. Jadi keren lah, pokoknya keren. Oke sahabat tani, cukup sekian dari kami. Video kami bermanfaat. Salam petani Indonesia, sukses selalu. Nah, oke sahabat tani, cabai rawit roket ini makin hari makin gondrong untuk perantingannya. Ini sahabat tani bisa lihat sendiri, ini satu ranting kecil dan bakalan bunganya full. Nah, coba masuk kamu ke parit. Tuh, sampai nggak kelihatan tuh. Mantap. Makin hari makin gembel. Nah, ini salah satu keberhasilan dari metode sahabat tani. Jos.